Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila. Nah, di episode kali ini dan di hari ini saya bakal review nih. Kalau ini kan pisau semua nih, insya Allah pisau semua. Terus ini ada 5 pisau teman-teman. Nah, yang jadi spesialnya adalah yang satu ini teman-teman. Yang ini punyanya Kang Nandang. Ini official premium banget ini. Jadi memang ini bahannya Vanax nih, yang 3, 1, 2. Dan ini yang ketiga Vanax semua. Nah, yang duanya ini punya Kang Hendra di Bali. Itu ya, beliau itu kalau nggak salah satu koki di sana ya. Jadi orang dapur, terus ketemu Aquila di TikTok dan akhirnya pesan juga di Aquila gitu teman-teman. Nah, yang ini juga sama punyanya Kang Nandang di Karawang. Ini tuh Vanax juga sama, cuma ini tuh agak unik gitu ya, agak kecil gitu. Entah nantinya dipakai buat skinning atau boning atau pakai sembelih embe atau domba gitu ya. Oke, mungkin kita langsung review aja ya, tanpa berlama-lama. Aduh, maaf. Oke, iya, ini yang pertama nih, Vanax nih. Nah, Kang Aji, dapetin bahan Vanax dari mana? Ini jadi bahannya bawaan dari Pinang Workshop. Oke, nah ini bahannya Vanax gitu. Nah, cuma ini yang saya kaget. Jadi memang ini tuh yang mana yang retak ya? Saya lupa ya. Yang ini apa ya? Yang ini, iya yang ini kalau nggak salah. Yang paling lebarnya sekicik ini. Ini cuma satu ruas jari ini nih. Tuh. Jadi lebarnya ada di sini 2,5-nya. Nah, di sini. Jadi ini agak sempet miskomunikasi juga nih sama Kang Nandang awalnya, karena di sini ukurannya kurang dari 2 cm ya kalau nggak salah ini sini. Jadi Kang Nandang itu ya beliau desain sendiri di komputernya, terus ya beliau pakai mal kertas juga, terus beliau kirim ke sini gitu ke saya gambarnya. Jadi Kang, nggak bisa begitu soalnya ukurannya nggak sesuai dengan yang Kang Nandang bilang gitu. Ini kan lebih kurang dari 2,5 cm. Jadi 2,5 itu ya cuma di sini. Itu pun enggak 2,5, 2,3 apa berapa gitu. Nah, ini bilangnya dari Pinang Workshop. Ini juga ada retak awalnya di. Jadi kan bilah nih ya, terus ada paksi gitu kan, buntut ke belakang. Nah, pas mau ke inti bilah, ke mata bilah tajam itu ada retakan gitu. Tapi ya it's okay sebenarnya, nggak masalah amat buat masalah retakan itu. Cuma ya saya mohon aja untuk mungkin kalau ada yang bisa menyampaikan atau salah satu anggota Pinang yang bisa dengar video ini, diperhatikan lagi kualitas untuk kalau misal ada tempaan yang memang itu bahan sisa terus ditempa biar jadi agak lebar, tolong agak diperhatikan proses penempaannya, karena bahan yang seperti ini memang ditempa kalau suhunya itu mendekati ke warna putih, ya baru bisa enak ditempa biar nggak ada micro crack kayak kemarin gitu. Oke, nah ini mungkin kalau teman-teman punya akses ke sana ya bisa disampaikan gitu ya. Itu saran tuh, bukan kritik tuh, jadi jangan disomasi. Gitu teman-teman. Jadi saya juga agak kaget-kaget gitu kalau kena ancaman-ancaman kayak begitu ya. Kadang ngomong sembarangan gitu, terus kena somasi, dar meledak. Gitu ya. Itu saran tuh. Jadi memang kalau setahu saya ya, jadi teman-teman juga yang sering di Pinang Workshop, kalau misalnya ada bahan yang kayak begini yang biasanya dijualnya itu murah-murah ya, yang saya rasa itu kalau ngelihat dari paksi bilahnya itu ya tempaan. Cuma itu prediksi saya aja, cuma teman-teman kalau tahu boleh diklarifikasi aja. Nah, ini ketajamannya kayak gini. Hayya, mantap cok. Nah, ini nih. Masalah tajamnya Vanax ini, dia karakternya dia mirip ini ya, pisau pabrikan gitu. Jadi nggak terlalu greges, nggak terlalu berasa karbonnya juga gitu. Ya memang karbonnya kecil sih memang, cuma
Kan ini nih yang saya terkagum-kagum pas ngelihat polesannya tuh. Dia mirip M390 dan L-Max guys. Berawan. Mantap. Cuma kalau di amplasnya sih awet ya. Awet. Nggak terlalu yang bikin gemes kayak M390 atau T1 gitu. Nah ini juga sama. Ini juga Vanax, punyanya Kang Nandang. Ini juga sama, buntutnya pendek. Jadi kalau ini ya pinang workshop ya agak panjangin ya. Kalau misal bisa ditempel lebih panjang ya, atau punya bahan sisanya agak panjangan ya panjangin deh. Biar lebih enak ngerjainnya, karena buntut pendek kadang kalau misal variasi nyemitnya begini ya kita juga yang repot gitu yang ngerjain. Jadi harus mikir ini lepas nggak ya gitu kan. Akhirnya kan dia las juga tungtungnya. Itu mah bahasa Jerman. Akhir-akhirnya kan ditungtung. Akhir-akhirnya kan dilas juga gitu. Gitu ya teman-teman Pinang nih, kalau dengar nih saran nih yang disomasi. Nah gitu. Jadi memang keunggulan Pinang itu yang harus diakui adalah ya dia kan terlisensi juga ya. Terlisensi terus ya yang mana sih yang nggak terlisensi gitu kan dari Pinang, ya otomatis orang akan percaya kalau namanya ya hal yang sudah dilisensi gitu ya. Jadi bisa dipastikan keoriginalannya. Makanya saya selalu nggak pernah khawatir misal kalau dapat bahan dari Pinang mah terus dijual murah, ya wajar lah saya bilang gitu. Kalau misal dijual murah mungkin barang yang udah nggak kepake bukan nggak kepake, kadang ada yang mungkin saking banyak pesanan terus ada bahan sisa, terus karena ya sisanya itu ya daripada nggak diapa-apain mending dijual gitu, terus dijual murah itu wajar sebenarnya. Ya dari order sebelumnya kan juga pasti udah dapat profit yang lumayan besar menurut saya ya, apalagi punya lisensi kayak begitu dan punya akses langsung ke pabrik. Menurut saya itu bakal menghasilkan margin yang lebih menguntungkan ya dari sisi bahan dan produksi gitu ya, dari produksi. Nah itu enaknya Pinang tuh gitu, teman-teman mau murah ya beli blanknya aja gitu ya di Pinang Workshop, dan ya pasti terjamin lah, nggak mungkin enggak gitu ya kalau di Pinang. Terus ini bahan S600 punyanya Kang Hendra, orang dapur juga beliau nih. Itu yang es grind. Ini udah digrafir. Ini es grind. Ya teman-teman, saya pernah jelasin nggak ya di sini ya keunggulan es grind. Jadi ya es grind itu kan sama dengan ada pemasukan udara gitu ya, aliran udara ke sini ke bagian hollow. Jadi kalau misal teman-teman nganti motong bawang bombay misalnya, atau motong objek yang biasanya yang agak rawan tuh yang bawang-bawangan gitu ya, karena banyak nempel gitu di pisau, atau yang bergetah-getah tuh biasanya banyak nempel di pisau. Nah kalau pakai es grind, apalagi ini double bevel es grindnya, ini bakal enak banget. Jadi nggak akan nempel sama pisau kalau motong objek yang kayak begitu. Gitu teman-teman kalau es grind. Cuma ini memang bahan karbon, jadi masuk HSS juga. Ini masalah edge retention nih paling enak nih kalau di dapur nih ya. Saya juga kalau di dapur saya punya bahan ini juga sama. Terus cuma kalau saya nggak di mirror, dicelup ferric sekali, udah. Dia cuma biar kayak muncul patinanya aja, terus udah saya pakai gitu pisaunya. Nggak sampai yang hitam banget sih saya ferric. Saya punya bahan satu yang kayak gini, karena emang edge retentionnya mantap sekali guys. Terus diasahnya juga enakan gitu, masih masuk ke batu yang Jepang. Saya udah nggak habis pikir kalau misal di Jepang aja nggak mampu, ya pakai yang mana lagi kan gitu. Kayak Fokore itu di Jepang, di batu Jepang lama bener. Itu pun nggak halus-halus banget hasilnya, karena di dapur tuh enaknya yang agak halus gitu ya. Nah ini juga sama, cuma ini model takoboki gitu ya kalau nggak salah saya ingat.
Takoboki kan? Iya kali. Teman-teman cek aja lah. Nah ini slicernya punya Kang Hendra juga sama. Ini harganya 900-an ya, 2 nih. Nah, kalau yang ini finishingnya mirror satin. Tuh teman-teman bisa lihat. Wih, mantap. Oke, ini ketajamannya kayak gini. Nih teman-teman jangan salah fokus ya. Ini hasil hasil apa salinan ya, saya lupa. Jadi ini tuh kertas yang dipakai buat simulasi karena waktu itu saya jadi panitia anggota KPPS. Asik. Ini jujur-jujuran aja ya, kalau di saya menangnya 02. Aduh kacau. Nggak kacau deng, ya itu kan pilihan orang ya. Gitu, makanya bebas berpendapat tuh di Indonesia sangat penting ya guys ya. Jangan nanti saya disomasi lagi tuh, gila, nyampein kritik disomasi bos, parah. Oke ini udah ya, kita sudah berdamai tentang masalah somasi itu, jadi ya sudah. Oke, aduh. Bentar guys, kayak enakan guys. Aduh. Ini agak naik dulu bentar. Iya yang ini juga belum di slash tisu, biarlah. Udah pasti itu mah, karena spek dapur biasanya harus tajam maksimal guys. Nah gitu. Nah yang spesial ini adalah ini Vanax juga nih. Teman-teman bisa lihat. Ini berawan. Sudah berawan, ini pakai kayunya Black Jet. Tuh. Ini Black Jet cuma di clear, teman-teman. Jadi kayak tanduk ya. Kelihatannya kayak tanduk. Nah, biaya nyarungin sama polish mirror satu bilah ini itu 1.200.000. Jadi kok harganya mending kayak beli baru. Jadi beda memang treatmentnya kalau Vanax sama yang ya ini juga nih. Ini harganya 600 nih. Satu tuh 600 tuh. Buat jasanya doang. Jadi teman-teman kalau mau beli kalau misal beli baru dari saya harga 600 tuh dapat biasanya yang bahan yang ini nih, S600 ini atau bahan-bahan karbon lainnya. Terus ukurannya juga paling 200 cm, 20 cm gitu. Kalau harga 600 baru di saya gitu ya. Kalau ini kan kayak misal beli ini si bilahnya aja Vanax itu di 1,3 gitu ya, seingat saya. Kang Nandang itu saya lupa lah. Ya harganya 1 jutaan kalau nggak salah. Koreksi kalau salah di kolom komentar. Nah terus dibajuin di sini di saya gitu ya, sampai mirror sampai rapih begini. Nah ini logo pinangnya pun masih ada karena yang ini grafiknya dalam guys. Mana sih? Kok nggak kelihatan ya di kamera? Nah itu dia. Ini juga ada Nance Blade. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau memang ya bilahnya susah dikerjain, ya apa boleh buat, harganya juga pasti jatuh mahal gitu. Jadi teman-teman gak usah kaget dengan harga yang nantinya misal mau ditanyain mahal. Ya kalau minta yang bagus ya otomatis saya kasih harganya yang mahal dong. Iya kan? Itu. Oke, mungkin sekian aja cerita-ceritanya teman-teman dan reviewnya untuk pisau-pisau yang sangat spesial ini tentunya, apalagi yang ini nih. Wah, ini pasti kalau dipajang di satu rak ini pasti yang dilirik duluan ini. Soalnya kinclong banget, terus kayak kuning dan hitam tuh kayak wibawa banget gitu ya. Apalagi misal dikasih judul di bawahnya Vanax. Gila nih. Orang bilang, wah mahal nih bahannya gitu kan. Hasil ngegoreng pinang workshop tuh. Vanax. Nah itu ya pasti jadi eye catching banget nih kalau misal jadi pajangan di satu event gitu ya. Wah ini keren banget nih pasti.
Oke, mungkin sekian aja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus tolong jangan disomasi kalau misalnya ada yang salah-salah kata. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.